Tanggal 9 Desember 2020, Indonesia akan menggelar pemilihan umum kepala daerah atau pilkada secara serentak. Tidak terkecuali di Jawa Tengah, ada kekhawatiran dari sejumlah masyarakat yang muncul karena jika pilkada tetap dilaksanakan, maka akan digelar di tengah pandemi COVID-19. Namun jika pilkada diundur, tentu tidak mungkin karena undang-undang telah mengamanatkan hal tersebut. Dengan demikian, maka sudah menjadi konsekuensi bagi pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk dapat menggelar pilkada yang aman, sehat, dan tentu tetap demokratis. Merujuk maklumat Kapolri nomor 3 tahun 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, aparat kepolisian bertugas untuk melindungi, menjamin keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilih, dan seluruh pihak yang terkait. Maklumat ini juga memberi konsekuensi bahwa seluruh anggota Polri wajib menindak tegas apabila menemukan pelanggaran protokol kesehatan terkait COVID-19 meski diakui atau tidak. Untuk menaati tujuan maklumat Kapolri bukanlah hal yang mudah. Pilkada serentak pada 9 Desember nanti kemungkinan tetap rawan dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Dan tidak hanya itu, persoalan netralitas aparatur sipil negara atau ASN juga harus mendapat perhatian. Oleh karenanya, semua pihak harus mentaati dan saling mengingatkan untuk tidak melanggar protokol kesehatan dan selalu menjunjung tinggi asas demokrasi dalam pemilihan umum. Inilah diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Pilkada Sukses di Masa Pandemi. Selamat mengikuti. Ketemu dengan Pras dalam Prime Topic kali ini dengan tema Pilkada Sukses di Masa Pandemi, disiarkan langsung dari Selasar The Wujil Resort and Conventions di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 25,5 Kabupaten Semarang. Ya, ngomongin tentang pilkada sukses di masa pandemi, kita tahu sekarang ini lagi pandemi COVID-19, tapi kita juga sebentar lagi akan menggelar pemilihan kepala daerah di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, dan nanti tanggal 9 Desember akan digelar secara serentak pelaksanaannya. Dan untuk itu kita akan bicarakan tentang hal ini bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Saya mau sapa dulu, di sebelah kanan saya ini Bapak Bambang Kusrianto, beliau Ketua DPRD Jawa Tengah. Sehat ya Pak Bambang ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Ketua KPU Jawa Tengah, Bapak Yulianto Sudrajat. Ini saya biasa memanggil beliau Mas Derajat. Apa kabar Mas Derajat? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Beliau adalah Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah, Mbak Ani Soliatun. Kabar baik Mbak Ani? Baik Mas Pras, Alhamdulillah. Baik, ke Pak Bambang dulu. Ini sampai sejauh ini kan tahapan pilkada sudah berjalan dan sudah masuk masa kampanye seperti tadi Pak Bambang bilang ya. Bagaimana panjenengan melihat antusiasme masyarakat Jawa Tengah dalam memaknai pesta demokrasi kali ini? Terus indikator apa saja yang bisa dipakai untuk mengukur kegairahan masyarakat pemilih ya paling tidak sampai tahap sekarang ini Pak Bambang? Monggo. Ya kalau bicara antusiasme masyarakat, saya lihat ya nggak begitu heroik seperti kalau kondisi normal pilkada. Ya buktinya ya di lokasi-lokasi tempat-tempat yang kabupaten kota yang mengadakan pilkada ya nggak ada kampanye-kampanye terbuka, terus debat juga nggak begitu heroik karena di dalam forum debat itu masing-masing paslon hanya 4 orang disiarkan lewat media atau YouTube itu, medsos itu. Ya saya kira masyarakat yang mau melihat videonya atau mau melihat rekamannya itu ya versi menurut saya ya sangat kecil. Ini hal-hal yang menurut saya juga kurang antusiasnya masyarakat kurang. Saya mengkhawatirkan nanti di TPS ini masyarakat nggak banyak yang ke TPS sehingga banyak golputnya. Karena
Karena memang kalau sebagai penyelenggara pemilu, KPU mengharapkan persentase kehadirannya pasti tinggi. Tapi persiapan KPU juga karena ini harus prokesnya harus tetap dilaksanakan, maka setiap TPS pasti harus disediakan ya masker, ya hand sanitizer, juga untuk cuci tangan. Dan itu siapa yang mengawasi? Ini belum jelas juga. Ya. Nah ini saya kira dengan proses pilkada yang di tengah pandemi ini, harapan kami masyarakat ini bisa datang ke TPS dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya juga mereka itu niatannya karena memilih pemimpin. Nah, cuman jangan sampai di dalam proses awal mulai pendaftaran sampai dengan coblosan nanti itu menimbulkan klaster baru. Kasihan masyarakat untuk memilih seorang pemimpin mengorbankan nyawanya karena di tengah pandemi. Tapi sampai dengan hari ini saya menganggap bahwa proses pelaksanaan masih berjalan lancar. Nah, mudah-mudahan sampai dengan tanggal 9 nggak ada kejadian-kejadian yang memunculkan klaster-klaster baru karena pilkada. Itu aja harapannya. Baik, geser ke Mas Derajat ini. Saya penasaran juga ini untuk pilkada serentak di masa pandemi sekarang ini kan butuh SDM yang ya cukup lah ya Mas Derajat ya, juga upaya-upaya untuk mencapai sasaran juga tujuan yang namanya pesta demokrasi. Nah, faktor-faktor apa saja ini Mas Derajat yang menjadi potensi hambatan? Kemudian langkah-langkah apa saja sebagai upaya yang akan dan sudah dilakukan? Ini situasi kita pasca diputuskan oleh KPU, kemudian Kementerian Dalam Negeri, mewakili pemerintah, terus kemudian DPR, Bawaslu, DKPP, dan sesuai dengan Perpu nomor 2 bahwa pilkada serentak ini dilanjutkan gitu ya di bulan Desember. Meski situasi pandemi COVID-19 belum selesai, artinya menjadi keputusan bersama di tingkat pemimpin kita yang ada di RI Jakarta sana. Kemudian juga sudah ada tertuang di dalam Perpu itu nomor 2 itu. Nah, kemudian juga KPU minta pendapat dari gugus tugas nasional terkait dengan kelanjutan pilkada ini meski dalam situasi pandemi COVID ini, maka gugus tugas menyampaikan bahwa pilkada serentak ini bisa dilanjutkan dengan syarat harus mematuhi seluruh standar protokol kesehatan. Maka kemudian KPU menerbitkan peraturan KPU nomor 6, nomor 10, kemudian nomor 13 yang di dalamnya adalah mengatur seluruh tahapan yang harus mematuhi protokol kesehatan. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang ya terkait dengan proses pendaftaran kemarin. Nah, itu kan pelanggaran protokol kesehatan di mana para pendukung paslon masih banyak sekali mengikuti paslonnya. Begitu ya. Artinya terjadi kumpulan massa iring-iringan datang ke KPU. Padahal sesuai dengan peraturan KPU nomor 6, nomor 10 yang boleh masuk di dalam proses pendaftaran itu hanya pihak-pihak terkait. Seperti pimpinan partai politik, kemudian paslonnya, kemudian liaison officernya, Bawaslu. Yang lain tidak boleh masuk, nanti masuk di area KPU. Tapi lagi-lagi masih banyak terjadi pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan. Maka di peraturan nomor 10, nomor 13 kemudian mempertegas lagi terkait dengan sanksi. Sehingga nanti Bawaslu punya instrumen terkait dengan penindakan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Artinya apa, Mas? Ya memang konsekuensinya dalam situasi pandemi ini tentu pilkada lebih sunyi dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dan kemudian konsekuensi dari pembatasan-pembatasan terkait dengan COVID-19 ini, KPU pun juga terus bekerja sama dengan media seperti saat ini misalnya. Begitu ya, kita terus mensosialisasikan begitu. Bahwa penyelenggaraan pilkada ini kan undang-undangnya tidak berubah.
Betul, ya. Gitu ya, masih sama proses pemilihan. Hanya kita menyesuaikan situasi pandemi COVID-19 ini. Ini bagian dari upaya KPU mematuhi seluruh standar protokol kesehatan dengan harapannya bahwa di TPS nanti pemilih itu betul-betul juga aman, nyaman, sehat dan selamat, Mas. Nah, itu. Begitu. Baik, ya, matur nuwun Mas Derajat. Jadi aman-aman saja, semoga sampai besok nanti tanggal 9 Desember dan setelah usai pelaksanaan pemungutan suara ya, para pendengar, pemirsa, serta para hadirin semuanya. Kita akan break dulu sebelum nanti kita lanjut ke Bawaslu yang nanti akan menjelaskan kira-kira apa yang perlu menjadi perhatian bagi semua pihak biar pemilihan kepala daerah ini bisa berjalan sesuai harapan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan setelah beberapa informasi berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Prime Topic. Diskusi terhangat Prime Topic Pilkada Sukses di masa pandemi akan kembali setelah berikut ini.